Ya, selamat bergabung Ibu Susi. Ya, Bu Susi, ya. Bu Susi, kemarin sampean Ibu Ipuk ya yang tidak ikut ke pembukaan di Samuda. Ikut mana tuh, Bu? Itu ada Bu Ipuknya sudah. Oh, nggih. Nanti kami ke sekolahan pula masalah yang apa tuh? Yang ikut di LMS uang sakunya, Bu. Lah, Bu lah. Itu ada Bu Ipuknya, Bu. Oh iya, Ibu Ipuk. Nggih, Ibu Ipuk lah. Sekolah rupanya gitu. Nggih. Dengan Ibu Sukma aja lah, Bu lah. Teman pian satu kayaknya yang belum. Iya. Nggih. Iya, boleh sih. Ini Bu, kemungkinan insya Allah hari Selasa kami kalau tidak ada halangan ke SMK 4, SMK Kota Besi, SMK Cempaka. Nggih, karena bisa disampaikan. Nggih Bu Susi, makasih. Oke. Sudah mewakili lah ini semuanya, kayaknya Bu. Ini telepon belum masuk, Pak. Untuk sampit ya, kita tunggu sebentar ya. Oh, Bu Yuli sudah ya. Sudah ada lengkap kayaknya. Iya, tuh ada Bu Yuli. Ya. Sambil kita tunggu teman kah atau kita mulai aja, Bu? Sambil nunggu. Lain kan, Pak. Iyalah. Iya. Ini Pak, ini 2 KP soalnya, Pak. Iya, 2 KP. Gimana? Kita mulai kah, Bu, atau apa? Nggih, silakan Pak Herwin. Ya, kita mulai aja ya. Selamat siang Mbak, Bapak, Ibu sekalian. Kali ini kita akan menyampaikan dua KP sekaligus, yaitu KP 5 dan KP 6. Ini kita santai aja ya. Kalau mau dibahas, kita bahas bersama-sama. Nah, ini materinya adalah pengembangan bakat dan minat ya. Bakat dan minat, penguatan budaya kerja untuk peserta didik ya melalui pengembangan bakat dan minat. Ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya ada 3: memahami konsep dasar bakat dan minat, kemudian ada penerapan pembinaan bakat dan minat, kemudian ada pengembangan bakat dan minat. Untuk ruang lingkup pembinaan, yang pertama adalah konsep dasar bakat dan minat, kemudian yang keduanya pembinaan bakat dan minat dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan bakat, kemudian yang ketiga adalah pengembangan bakat dan minatnya itu sendiri. Kemudian konsep bakat dan minat siswa SMK, yang pertama ada bakat, aptitude-nya adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Kemudian yang kedua ada bakat, memerlukan latihan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada prestasi, merupakan wujudan dari bakat dan kemampuan. Kemudian ada bidang pengembangan bakat dan minat, akademis khusus, kreatif produktif, seni kinestatis atau psikomotorik, dan bakat sosial. Pengembangan bakat dan minat peserta didik SMK terkait langsung dengan keahlian pengembangan bakat dan minat. Kemudian pengembangan sarana pembinaan bakat dan minat terintegrasi, semuanya terintegrasi. Kemudian ada tujuan pemetaan bakat dan minat ya, mengetahui profil peserta didik secara utuh, terutama dalam hal kemampuan dasar yang dimiliki. Kemudian ada ya pendampingan dan pengembangan kemampuan sesuai bakat peserta didik. Memetakan potensi peserta didik dalam bakat dan minat dengan cara mencocokkan sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian mengelompokkan peserta didik, kemudian ada memudahkan pendampingan bakat dan minat. Kemudian seleksi pemetaan bakat dan minat. Yang pertama ada kelebihan dan kekuatannya. Ya, kemudian selanjutnya ada cara yang tepat untuk pengembangan bakat dan minat secara optimal. Kemudian ada cara mengatasi dan mensubstitusi kelemahan hingga menjadi kekuatannya. Jenis bakat ya.
ada yang berdasarkan intelektual umum, akademis khusus, berpikir secara kreatif, produktif. Kemudian ada salah satu bidang seni, psikomotoriknya, kinestetik ya. Kemudian psikososial atau bakat kepemimpinan. Itu jenis-jenis daripada bakat. Kemudian jenis bakat atau kecerdasan ya. Itu berdasarkan logikal, matematikalnya, linguistik, kemudian visual, spatial, kemudian musikal, ada bodily kinestetik, kemudian interpersonalnya, kemudian ada intrapersonal, natural, dan moral spiritual. Kemudian aspek tes bakat ya, kalau untuk aspek tes bakat itu bisa kita lakukan melalui visual, penalaran angka, kemudian ada verbal, berdasarkan urutan gambar, kemudian spesial, bisa dengan 3 dimensi, bisa dengan cara sistematisasi, kemudian dengan kosakata atau yang terakhir tuh figura angka ya, atau Bapak Ibu punya metode-metode lain untuk aspek tes bakatnya untuk siswa. Kemudian untuk komponen bakat ya, komponen bakat ini ada 3 juga, ada intelektual, kemudian ada perseptual dan psikomotor. Kalau yang untuk intelektualnya ada pengenalan ingatan dan evaluasi. Kemudian untuk perseptualnya ada pemusatan perhatian, ketajaman indera, orientasi ruang dan waktu, keluasan dan kecepatan mempersepsinya. Kemudian psikomotornya ada aspek rangsangan, kekuatan dan kecepatan gerak, ketepatan dan koordinasi gerak dan kelenturan. Itu komponen-komponen daripada bakat tadi. Kemudian pengertian minat, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi ya terhadap sesuatu gairah atau keinginan, atau boleh disingkat dengan KBBI ya. Kemudian minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang mampu membuat pola perhatian seseorang sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya. Minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas pekerjaan atau objek itu berharga atau berarti bagi individu. Satu keadaan motivasi yang menuntun tingkah laku menuju arah sasaran tertentu. Ya, ini berdasarkan dari Kapten ya, bukunya yang tahun 2009. Kemudian ciri-ciri minat ya. Ciri-ciri minat itu ada beberapa. Misalnya tidak dibawa sejak lahir ya, melainkan dibentuk dan dipelajari ya. Minat itu kan bukan bawaan dari lahir ya, beda dengan bakat ya. Kemudian ini yang kedua dapat diekspresiasikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lain. Kemudian ada dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Kemudian selanjutnya adalah mempunyai segi motivasi dan perasaan. Kemudian pembinaan bakat dan minat dalam kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu, terkait dengan pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian wadah kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar dari kegiatan intra dan co-kurikuler. Media pembinaan bagi pendewasaan dan kemajuan diri itu ya, bagi pembinaan kedewasaan ya kalau bakat dan minat tadi. Kemudian nilai-nilai kegiatan ekstrakurikuler ya, memenuhi kebutuhan kelompok, bisa untuk menyalurkan minat dan bakat, memberikan pengalaman eksploratoriknya, kemudian mengembangkan dan mendorong motivasi terhadap mata pelajaran mengikuti, bisa untuk mengikat para siswa di sekolah, bisa juga untuk mengembangkan loyalitas terhadap sekolah. Kemudian mengintegrasikan ke kelompok-kelompok sosial ya, sosial masyarakat, entah itu dalam lingkungan intra maupun ekstranya. Kemudian mengembangkan sifat-sifat tertentu. Kemudian juga bisa menyediakan kesempatan memberikan bimbingan dan layanan secara informal ya. Kemudian mengembangkan citra masyarakat terhadap sekolah. Kemudian ini fungsi ekskul ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada yang mau masuk. Ya. Ini fungsi ekskul ya. Bapak Ibu di sekolahnya mungkin punya ekskul yang lebih banyak daripada sekolah kami ya. Ya, ini fungsinya adalah pengembangan ya. Kalau untuk pengembangan adalah mendukung dari perkembangan personal peserta didik.
Kemudian dalam bidang sosialnya adalah mendukung kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian ada rekreasi ya, dilakukan dalam suatu rileks yang mengembirakan dan menyenangkan. Kemudian ada persiapan untuk karirnya, misalnya pengembangan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Kemudian fungsi dari kegiatan dan ekstrakurikuler ada 3, menyiapkan anak menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua untuk menemukan dan mengembangkan minat dan bakat. Kemudian kita juga untuk menyiapkan dan mengarahkan pada suatu spesialisasinya. Ini ada syarat-syarat pembinaan dan pengembangan ekskul. Yang pertama itu dapat memberikan pengayaan bagi siswa, tidak terlalu membebani siswa, kemudian memanfaatkan potensi alam lingkungan, memanfaatkan kegiatan-kegiatan industri dalam dunia usaha. Kebetulan kita SMK kan ada DUDI-nya sebagai mitra kita, sehingga pengembangan untuk itu tadi untuk pembinaan pengembangan ekskulnya bisa kita libatkan biar ada link and make-nya. Kemudian ini untuk pengolahan kegiatan ekskul. Kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pihak yang terlibat, kemudian jenis kegiatan ekskul, kemudian ada juga jenis kegiatan disediakan dengan kondisi lingkungan, kemudian waktu objek kegiatan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Mohon maaf Bapak Ibu sambil ada teman-teman yang lain minta gabung ya. Ya, diambil aja Pak Herwin. Iya. Ya. Ya, selanjutnya ya, tujuan pelaksanaan ekskul meningkatkan aspek kognitif, efektif dan psikomotoriknya. Kemudian mengembangkan pengembangan untuk bakat dan minat, kemudian pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Prinsip daripada ekstrakurikuler itu adalah yang untuk bersifat individual ya. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi bakat minat peserta didik masing-masing. Kemudian yang bersifat pilihan ya, kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan, kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela ya. Kemudian ada yang ekstrakurikuler yang terlibat aktif ya. Kegiatan ekstrakurikuler menurut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. Kemudian menyenangkan. Yang ini yang pasti ya, anak-anak harus dikasih yang menyenangkan. Ini kasih sini. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana gembira bagi peserta didik. Jangan bikin mereka jadi terbebani ya. Kemudian pengembangan etos kerja. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat. Kemudian ada yang ini pemanfaatan sosial ya. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan melupakan kepentingan masyarakat. Lanjutkan lagi. Ya. Format kegiatan ekstrakurikuler ini ada pada tugas ya. Tugas di LK-nya. Ini kita lewat saja. Ya. Kemudian ada bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ada kegiatan krida ya, kepramukaan, latihan kepemimpinan peserta didik LKS ya, Palang Merah Remaja, usaha kesehatan sekolah, kemudian pasukan pengibar bendera Paskibraka. Rata-rata ya sekolah sudah memiliki krida nih ya. Kemudian karya ilmiah ya, kegiatan ilmiah remaja, KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik penelitian. Kemudian latihan latihan olah minat, pengembangan bakat olahraga, seni budaya, pencipta alam, jurnalistik teater, teknologi informasi dan komunikasi rekayasa. Ya. Kemudian ada kegiatan keagamaan, pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, atau pasraman kilat ya. Nah, pesantren kilat. Ya. Kemudian ada selanjutnya ada mekanisme kegiatan ekstrakurikuler. Ya, mekanismenya ada berapa tahap, ada pengembangan, ada pelaksanaan, ada penilaian, ada evaluasi. Ya, ada evaluasi dan ada juga daya dukungnya. Kemudian pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ya.
ini ada 3 yang dilaksanakan: rancangan kegiatan, rancangan kegiatan, kemudian tujuannya, kemudian fungsi daripada kegiatan itu sendiri. Kemudian pengolahan kegiatan ekstrakurikuler meningkatkan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemudian selanjutnya ada dorongan untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Penetapan waktu, objek kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian ada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat disediakan dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Kemudian ada jenis kegiatan ekstrakurikuler. Ini untuk pengolahan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian faktor pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler. Ini ada pendukungnya, yang pasti adanya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian memiliki manajemen pengolahan yang baik, adanya semangat pada diri peserta didik. Kemudian adanya komitmen dari kepala sekolah, guru, serta peserta didik. Ini yang melibatkan segala manajemen di sekolah yang ada di lingkungan masing-masing. Kemudian adanya tanggung jawab. Penghambatnya ya, tadi ada. Sekarang penghambatnya sarana yang kurang memadai, kemudian pengolahan kegiatan cenderung kurang terkoordinir, kemudian peserta didik kurang responsif mengikuti kegiatan, kemudian tidak adanya kerjasama yang baik dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian yang paling anunya lagi adalah kurang adanya rasa tanggung jawab, ya. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler tadi hanya bagus di awal, kemudian di akhirnya mandek, Bapak Ibu, ya. Kemudian pengembangan bakat, ya. Kalau bakat keahlian, ya, ada bakat akademik khusus, kemudian ada bakat kreatif produktif, kemudian ada bakat seni, kemudian ada bakat kinestatis, psikomotorik, kemudian ada bakat sosial. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bakat, perhatian yang pastinya, kemudian motivasi, kemudian dukungan, pengetahuan, latihan, kemudian adanya penghargaan, sarana yang mendukung, kemudian ada lingkungan. Yang paling pentingnya adalah kerjasama, ya. Nah, kemudian ini faktor pengembangan bakat dan minat. Ada stimulan internal atau eksternalnya. Kemudian ada kreativitas, kemudian ada kejujuran dan ketulusan, ya. Kalau untuk stimulannya adalah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri. Sementara untuk kreativitasnya, kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja, ya. Kemudian untuk kejujurannya, jujur mengakui bakat yang dimiliki sekalipun tidak begitu diminati. Dan tulus mensyukuri bakat dan minat meski butuh proses dan waktu, ya. Pengembangan bakat, ya. Mengikuti kegiatan, meminta dukungan orang terdekat, kemudian bekerja sama dengan orang yang memiliki bakat yang sama. Kemudian cara mengembangkan minat peserta didik. Yang pertama adalah pahami kebutuhan anak, ya. Pahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani. Jangan memaksa, ya. Jangan kita di sini nggak boleh memaksa anak didik untuk tunduk pada kemauan kita, ya. Memberikan informasi, kemudian menjelaskan manfaat bakat dan minat untuk masa yang akan datang. Kemudian kita mengaitkan dengan peristiwa yang kontekstual, ya. Ya, harus dikait-kaitkan lah biar ada minat anak-anak, ya. Faktor-faktor pendukung menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik. Ada yang faktor intern, ya, bawaan pribadi internnya. Kemudian faktor eksternalnya seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial, ya, sosial masyarakatnya. Ini lembar kerja, ya, Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Ya, itu kita menyelesaikan. Sengaja dibikin pendek, Bapak Ibu, karena kita mengingat waktu. Jadi materinya kita singkat aja. Gimana Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan siang hari ini? Ya, kita buka aja, Bu, sebelum kita lanjutkan ke KP selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan. Jelas ya. Dan dengar lah Pak lah. Iya. Untuk bakat dan minat di sekolah Pak, kegiatannya itu Ya. ada ekskul, intra, sama kokurikuler.
Nah, kan kalau ada hambatan di sekolah kita tuh mungkin karena waktu saja ya, terbentur Ya, waktu saya rasa ya. Gurunya sudah capek, harus jadi lagi ya, pendamping ya, itu saya rasa sama saja yang kita alami Bapak Ibu ya. betul. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, barang sepatah dua patah kata gitu ya. Ya Bu, silakan Bu. Kita sharing aja Bapak Ibu. Heeh, Nah, siapa tahu boleh lah. kalau Bapak Ibu ada yang bisa buat masukan buat kita bersama ya. Bagaimana untuk Mungkin dari bakat dan SMK yang di Sampit atau di Kota Besi bolehlah Cempaka. ya, yang sudah jauh lebih dulu ya Bu. Ya, yang Iya, exco-nya lebih banyak. lebih banyak gitu ya. Kalau di sekolah kita ya terbentur dengan sarana ya Bu. Ya, jarak tempuh juga bisa itu Itu Bapak Ibu. juga Ah. kalau minat anak-anaknya Dana juga Pak, pendanaan juga Pak, itu yang aduh Pak, berat. kalau pendanaan Bu kayaknya semuanya sepakat. Iya, sepakat kayaknya, setuju sama saya nih. Kalau semuanya sepakat. Apalagi yang di seberang ya Pak ya, pakai Iya. kelotok-kelotoknya, aduh berat. Berat, ya. Sudah berat di ongkos, ya harus ke sana lagi. Ya, Aduh, betul Bu. Bu Sukma ya, Kadang-kadang sabar-sabar. kadang-kadang yang memutus motivasi anak-anak untuk minat bakat itu biasanya ketika mereka sudah latihan penuh tiba-tiba nggak ikut lomba-lomba ya kan kita ke tempat Nah, itu dia, aku akhirnya nggak kan ikut. pasti Bapak Ibu juga merasakan seperti itu sama seperti kita Di situ anak-anak kadang sudah nari bagus-bagus segala macam ujung-ujungnya nari hanya untuk ketika kelulusan kakak kelasnya atau untuk penerimaan siswa baru ya nggak pernah momen-momen untuk pertandingan seni atau perlombaan-perlombaan kurang di tempat kita hingga kreativitas rata-rata mandek. Itu dia Pak, memang harus ada pendanaan yang lebih banyak karena kalau ikut-ikut lomba nih harus semua dibiayai oleh sekolah gitu. Ya, kadang-kadang ya kita ketika kita ya Bu, ketika kita sambil ranu aja ya ngobrol santai aja, yang mau juga silahkan curhat. Iya. Pengalaman kita ya Bu, ketika kadang gurunya berkorban juga Pak, mengeluarkan kadang guru berkorban juga tuh. Dukungan biasanya. Pakai dana mereka juga. Ya. Sudah dana yang minim, itu sudah dari kurang, ya kan? Itu dia, itu ya. Itu kendalanya. Insya Allah bisa aja lah dihadapi karena Bapak Ibu ini orang-orang hebat ya. Iya, siapa tahu ada yang sharing berbagi ya Bu. Oke. Mungkin Pak Ilyas, bisa Pak Ilyas kasih masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Irwin dengan Ibu Munira tadi bahwa setiap sekolah itu ingin menonjolkan bakatnya Bu, namun khususnya untuk SMK Negeri 1 Teluk Sampit itu kami kadang-kala terkendala dengan biaya Bu, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Namun untuk itu kami dari SMK 1 Teluk Sampit ini tidak menyerah begitu saja, namun kami minta harapan, motivasi atau dorongan dari yang sudah berpengalaman bisa membina kami sebagai sekolah impas kami Bu, hingga kedepannya kami bisa menjadi sekolah yang bisa tampil di depan umum juga Bu. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih masukan yang bagus sekali ya Bu. Pak Ilyas Dani dari Teluk Sampit, dari Teluk Sampit ya. Permasalahan kita itu ya, ketika kita tampil ya, tapi semangat Bapak luar biasa sekali. Rata-rata kita seperti itu ya Pak. Kalau kita sudah membina misalnya ya, kita membina suatu esko, mau nggak mau kita harus berjuang ya. Kita mau nggak berjuang kadang-kadang ya kita mencurahkan segalanya ya Pak. Segalanya dengan keterbatasan kita biasanya. Ya benar kata Ibu Munirah tadi kan, kadang-kadang kita mengeluarkan dana kita karena kita berarti di jiwanya Pak Ilyas itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu?
yang ingin Ya, disampaikan? tambahan sedikit Pak Herwin. Ya, silakan Bu. Iya, iya Pak Elias ya. Kalau Teluk Sampit kan mungkin baru ya Pak ya, masih seumur jagung sekolahnya ya. Ya betul sekali Bu. Iya, ya, mungkin ini sekedar masukan ya. Tapi gurunya kan orang-orang lama ya Pak ya, jangan anggap sepele juga. Iya. Nah, kemungkinan Pak ya, kalau saya dengar dari Takola itu Pak, bantuan itu banyak Bapak Ibu ya. Untuk di Takola itu bantuan sangat banyak, tergantung bagaimana kita lagi mengambilnya. Itu kata kepala sekolah kami, mudah-mudahan itu ada 16 item atau 20 lebih. Nah, kalau bisa ya, rezeki mungkin juga ya Pak, kalau memang rezeki kita itu bisa aja Pak kita dapat gitu ya Pak ya, jadi bisa membantu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Karena di setiap sekolah itu kalau tidak ada ekskulnya itu nggak rame Pak, rasanya tidur satu sekolah gitu. Iya, betul. Jadi itu yang menarik peserta didik ya. Jadi saling mendukung aja antar guru dengan kepala sekolah, komunikasi lagi bagaimana mengembangkan sekolah tersebut. Jadi kekurangan-kekurangan itu bisa lewat ya Bapak Ibu ya, jadi motivasi buat Bapak Ibu, jadi memajukan sekolah itu kalau sama-sama enak, begitu. Nah, begitu aja masukan mungkin dari saya sedikit Pak Erwin. Ya, terima Iya. kasih Ibu. Terima kasih Bu. Inggih Pak Elias, sama-sama Pak Elias. Gimana Bapak Ibu? Apakah kita bungkus dulu yang ini atau kita lanjut ke KP apa? KP selanjutnya? P6. Inggih, KP6 boleh Pak Elias? Iya. Lanjut aja. Ya, kita lanjut Iya, aja ya. lanjut Pak, ini Ya, sudah biar jam lebih siang singkat. Pak, iya Pak. Iya, betul. Ya, kita lanjutkan ya. Iya. Kita bungkus dulu. Ya, ini ya. Lanjut lagi ke KP6 ya, adalah pembentukan pembentukan karakter kerja dan belajar. Ya, ini biasanya dilakukan pada saat belajar. Ini tujuannya adalah menganalisis ya pembentukan karakter kerja lulusan SMK ya pada sekolah sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengembangkan program kegiatan model pembentukan karakter kerja lulusan SMK pada sekolah sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Dan selanjutnya mengembangkan kontrak belajar pada sekolah sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Materi yang bisa kita sampaikan adalah pembentukan karakter kerja dan kontrak belajar. Kemudian ada penduluan, kemudian ada konsep pembentukan karakter dan kontrak belajar. Kemudian ada model pembentukan karakter kerja atau base design kontrak belajar. Ini karakter ya. Kalau karakter itu bawaan ya, bawaan sejak lahir. Kalau ada juga karakter yang bisa dibentuk ya. Ada dua karakter itu, ada yang dari bawaan, ada yang dibentuk ya. Nah, ini ada forum peduli pendidikan pada menengah kejuruan ya. Ini contohnya pada apa ini? Pendidikan calon masinis ya, kereta api Indonesia seperti ini untuk pembentukan karakter. Ya, ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, ini ya. Karakter dan karakter kerja ya. Karakter adalah tabiat sifat kejiwaan budi pekerti ya. Kalau karakter kerja itu adalah etika kerja, rasa keingintahuan, sifat dapat dipercaya, kemudian kejujuran, komitmen tanggung jawab, respek terhadap diri sendiri dan orang lain, toleransi kerja, kerja keras, hubungan kerja yang baik, kemudian integritas, perilaku yang baik, komunikasi, kegigihan, motivasi, kerja tinggi, kemudian kerjasama yang baik, inisiatif, keberanian moral, kerajinan, dan daya adaptasi, kemudian pengendalian diri, pembelajaran yang cepat, keinginan untuk belajar hal-hal yang baru, kemampuan cara belajar, keluasan, ya itu ada satu daripada karakter kerja. Kemudian nilai-nilai karakter ya, nilai karakter berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu ada nilai utamanya religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Nanti kita kirim aja ya PowerPoint-nya
biar kita meningkat waktu, Bapak Ibu. Kemudian mengenal karakter ya. Teori yang dipakai ya seperti teori gunung es ya. Kalau kita lihat gunung es yang ada di laut itu ya kelihatannya kecil untuk bagian atasnya, ketika di dalam dasar lautannya itu luas ya anunya, bebatuannya ya, sehingga teori ini digunakan untuk mengenal karakter. Ada 12% untuk tingkat sadarnya, kemudian alam bawah sadarnya manusia itu ada sekitar 88%. Kemudian nilai karakter kerja implementasi kepada peserta didik. Kemudian tanggung jawab, nilai karakter ini ditanamkan melalui pembiasaan siswa, dilatih untuk akan tugas yang diberikan. Kemudian kalau yang mandiri, mampu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan tanpa memiliki rasa ketergantungan kepada orang lain. Kemudian ada kepemimpinan ya, dilatih melalui pendidikan dasar kepemimpinan, dilatih untuk bisa membimbing adik kelasnya. Kemudian kedisiplinan, taat dan patuh terhadap peraturan yang ada, antara lain datang tepat waktu, ketepatan waktu, menyelesaikan tugas, serta bekerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Kemudian nilai kejujuran, menerapkan aturan yang ketat sebagai contoh larangan, mencontek saat ujian misalnya, dilarang menukar barang hasil kerja. Kemudian kalau yang untuk kerja keras, ditunjukkan dengan hasil kerja yang maksimal hampir sepanjang pekerjaan, tidak ada waktu untuk duduk ataupun santai ya. Kemudian kalau untuk keuletan, karakter ini dilatih salah satunya melalui pembelajaran kerja bangku ya, mata pelajaran kerja bangku melatih mahasiswa untuk memiliki sifat kuat, pantang menyerah, dan memiliki semangat kerja yang kuat. Kemudian ada yang untuk kerjasamanya, mampu bekerja sama secara tim untuk mendapatkan hasil secara loyalitas, siswa dilatih untuk bekerja maksimal mungkin serta patuh terhadap peraturan. Kemudian toleransi, memiliki rasa saling menghormati sesama teman. Kemudian proaktifnya, mampu mengambil inisiatif dan aksi. Dan untuk komunikasi, mampu menjalin komunikasi dengan lancar, ramah dan sopan. Ini ya kita tanamkan karakternya. Kemudian model pembelajaran pembentukan karakter kerja. Ada yang otonom, kemudian integrasi, suplemen, kemudian ada kolaborasi. Yang model otonom yang diposisikan pendidikan karakter sebagai mata sebuah pelajaran ya tersendiri, menghendaki adanya rumusan yang jelas tentang standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, metodologi, dan evaluasi pembelajaran. Dan untuk jadwal pembelajaran dan alokasi waktunya. Ini pada kurikulum yang ada di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pengajar karakter ya, atau istilahnya teacher educator ya. Kemudian semua mata pelajaran diasumsikan memiliki misi moral dan membentuk karakter positif siswa. Kemudian pendidikan karakter menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komponen sekolah. Model suplemen ya, model ini menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan di luar jam sekolah dengan ditempuh melalui dua cara. Yang pertama caranya adalah melalui suatu kegiatan pihak sekolah dengan seorang penanggung jawab. Yang keduanya melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam pembinaan karakter. Model kolaborasi seperti ini ya Bapak Ibu. Model kolaborasi dari semua model merupakan upaya untuk mengoptimalkan kelebihan setiap model dan menutupi kekurangan masing-masing. Pada model ini, selain diposisikan sebagai mata pelajaran secara otonom, pendidikan karakter dipahami sebagai tanggung jawab sekolah, bukan guru mata pelajaran semata. Nah, ini untuk membangun karakter peserta didik, apa yang dapat dilakukan guru ya, atau bagi kita ya pendidik, kita adalah menjadi contoh bagi siswa, kemudian kita menjadi apresiator, kemudian kita mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. 4, sikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Kemudian kita juga bisa mengajarkan sopan santun, memberi kesempatan siswa belajar menjadi seorang pemimpin. Kemudian berbagi pengalaman inspiratif biar motivasi bagi siswa kita ya. Kita perlu berbagi pengalaman inspiratif yang pernah kita alami. Kemudian kompetensi abad 21 ya. Kompetensi abad 21 seperti ini ya.
Bapak Ibu juga mengetahui ya, ada yang penting adalah komunikasi, kolaborasi, kemudian kreativitas dan berpikir kritis ya. Nah, contoh contoh kreatif ya. Ini salah satu contoh kreatif ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lewat aja ya. Jadi contoh ini, ini kan tantangan revolusi industri 4. Ya. Ini kegiatan startup ya, startup. Nah, startup kotak belajar ya. Ini kotak belajar ada 4 unsur yang untuk sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Kotak belajar merupakan kesepakatan antara guru, peserta didik, manajemen sekolah, dan orang tua dalam proses pembelajaran agar selama proses berlangsung dapat berjalan secara kondusif, nyaman ya untuk guru maupun siswa. Ini yang perlu kita ingat ya sebelum kita melaksanakan mahasiswa. Biasanya kita harus membuat kotak belajar ya untuk keamanan kita ya Bapak Ibu, keamanan kita untuk siswanya, untuk orang tua dan juga sekolah. Tujuan kotak belajar adalah dibuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni siswa dan guru, dan kemudian ditandatangani bersama antara siswa, guru, manajemen sekolah, dan orang tua wali. Tujuan dibuatnya kotak belajar ini adalah, yang pertama adalah agar proses pendidikan bisa efektif, ya, bisa efektif, di mana guru bisa mendidik peserta didiknya secara benar, dalam arti pengembangan harkat dan martabat manusianya secara utuh. Iya, yang selanjutnya untuk menata hubungan antara siswa dan guru di sekolah dan untuk mengatasi banyaknya masalah tindakan kekerasan siswa pada guru dan sebaliknya ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, soal penyataan siswa. Ini contoh apa? Contoh kotak belajar ya, kotak belajar siswa. Mungkin Bapak Ibu punya format lain ya untuk kotak belajar. Biasanya ini kita lakukan pada saat penerimaan MPLS ya. Nah, contohnya seperti ini, ada fotonya di situ, kemudian nanti ada ditandatangani oleh, ini misalnya kalau untuk mitra industri ya, misalnya kita mau siswa kita magang atau juga kita untuk menerima siswa baru, biar untuk payung hukum kita Bapak Ibu, payung hukum kita ketika kita melakukan pendisiplinan ke siswa. Ketika kita melakukan pendisiplinan ke siswa, karena banyak kejadian ya seperti kita lihat di media massa, ketika seorang guru melakukan tindakan kedisiplinan, malah gurunya yang jadi kita tidak ingin seperti itu, sehingga kita juga harus membuat payung hukum kita untuk melakukan kedisiplinan di sekolah dengan cara membuat surat pernyataan seperti ini. Ini contohnya banyak ya, tinggal Bapak Ibu bikin dengan sesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, ini tugas yang LK6. Nah, ini menganalisis ya. Nah, ini ada analisis SWOT ya, di tugasnya ada analisis SWOT nanti di mana kekuatannya, kelemahannya, kemudian hambatan dan tantangannya ya. Itu ada model pembelajaran. Semua ketika kita melakukan analisis nanti Bapak Ibu, untuk kontrak belajar itu kan perlu kita melihat kekuatannya apa di mana, kemudian kelemahannya di mana, kemudian tantangannya di mana, kemudian hambatannya bagaimana ya, melalui analisis SWOT ini tadi. Ini contohnya sudah ada ya di buku pembelajarannya. Ya, mungkin ini saja pemaparan kita pada sore hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan.
kita beri kesempatan untuk diskusi. Ya, kedengarannya Bapak Ibu. Ya mungkin mau diskusi masalah LK Bapak Ibu. Nanti Ya. Ibu Rina tolong dibuka semua LK sama evaluasi. Untuk evaluasi itu nanti penilaian Bapak Ibu untuk kami ya, untuk operator juga kayaknya ada di situ ya. Mungkin Ibu Rusmania sudah melakukan ya Bu ya? Oke. Iya. Kayak dibuka semua ya nanti anunya. Kalau bisa 100%, nanti sertifikat insya Allah menyusul Bapak Ibu, kita taruh 36 jam kayaknya, karena sesuai dengan uang harian Bapak Ibu yang diberikan. Iya. Ini sebagai bahan laporan kami ya Bapak Ibu. Nanti Oke. apa hasil kita LMS ini kita rekam, kemudian akan kita Kita kirimkan kirim ke LMS SMK, SMK ID, di vokasi SMK. Jadi Nanti bukti kalau ya, kita sudah pelaksanaannya. menjalankan. Oke. Ini seluruh Indonesia ya Bu, anunya apa namanya? Kebetulan bantuan ini ya ada 120 sekolah, terus diimbaskan ke 5 sekolah lagi, jadinya tuh jumlahnya 600 Bapak Ibu, ya, 600 sekolah. Ya, ada pertanyaan mungkin atau masukan tentang LMS? Untuk LK yang penting diisi saja Bapak Ibu, jawabannya tidak meski yang sempurna ya. Yang penting orang pihak sudah mengunggah, mengirim lagi ya, mengirim lagi ke kami, sudah ada di situ, misalkan ada 3 LK yang dikirim, 3 file yang dikirim, begitu. Iya. Untuk materi nanti kita kirim ya Bu Mun ke Bapak Ibu sekalian untuk Sudah, nanti. Pak, sudah saya kirim. Sudah ya? Iya. Nanti itu disampaikan ke siswanya Mas. Iya. Dikirim. Iya. Ya, Nanti bisa, kan nanti materi itu kan bisa jadi bisa. Nah, nanti kan Bapak Ibu jadi ya, instruktur silakan di Pak sekolahnya masing-masing seperti itu imbasannya ya Bu. Ya. Nanti Bapak Ibu yang ikut di LMS ini nanti sebagai instruktur di sekolahnya masing-masing untuk menularkan lagi program ini. PowerPoint-nya bisa dipakai saat MPLS atau pas mau pemberangkatan magang, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Iya. Ditambahkan lagi gambaran-gambaran tentang Iduka atau gambar-gambar video-video di sekolah Bapak Ibu kan pasti ada. Nah, itu ditambahkan aja gitu. Ini pesan dari instruktur nasionalnya, lain dari Ulun. Kami hanya menyampaikan ya, kami karena Ibu Munirah hanya diberi ya sampaikan seperti ini gitu aja. Iya. Ya. Mau tanya Pak. Iya. Ya Bu, silakan Bu. Untuk pengumpulan semua LK itu kapan berakhirnya Pak? Soalnya saya mau mengerjakan KP1 dan KP2 saja. Oh iya. Gini ya Bu, kebetulan kemarin ya Bu itu sistemnya harus kita ikuti satu persatu ya. Ya, satu persatu. Tapi kalau untuk sekarang sudah terbuka kayaknya Bu. Kita lihat pagi tadi sudah terbuka dan Ibu bisa menyelesaikan dari LK1 sampai LK yang terakhir Bu. Iya. Batas terakhir pengumpulan tugas. Kalau batas terakhir pengumpulannya batas terakhir pengumpulannya kapan Bu Mun katanya kemarin? Batas ya, operator bisa dibantu mungkin 2 minggu Ibu Rina ya kita. Karena ini kan teman-teman guru ini terbentur tugas, mereka ada ulangan ya, ada pokoknya riweuh lah ya. Ya sama. 2 minggu, Ibu Rina boleh dibuka 2 minggu asal ada kerja sama operator. Operator ini kan dia yang bikin Pak ya. Nyawa saya juga ada sama Ibu Rina ini gitu loh. Operatornya terhubung dengan operator pusat. Dia terhubung juga, dia juga mungkin 2 minggu bisa Ibu Rina sampai tanggal 12 atau gimana? Sebentar. Oh bisa katanya. Bisa, oke. Bisa. Iya.
Ya, makasih Bu Nah, Rin. berarti 2 mingguan Bapak Ibu. Desember ya, Bu? Ya, Iya, alhamdulillah berarti Desember bisa Bu. tanggal 12-an Bapak Ibu. Kita kan terbentur di ulangan, pengisian Ya. rapot. Belum lagi kita masuk ke Iya. rapot kan kita ada ini ya. Ada apa itu namanya? Perencanaan. Nah, katanya rapotnya lagi berubah. Nah, itu sudah berat kita Bapak Ibu lah. Iya. Belum lagi kita bikin Oke, soal. misalnya Bu Munira. Ya, Monggo. silakan. Pak Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Nah, mau tanya ini Pak Erwin. Nah, apakah besok itu ada Zoom lagi Pak sebelum dimulai kegiatan di SMK 1 Truk Sampit Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah selesai KP6 ini ada tindak lanjut semacam evaluasi atau seperti apa Pak Erwin? ya, ya Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk kita ke Truk Sampit, mungkin kita langsung mendatangi aja ya Bu. Bersama Bu Munirah kita datang ke Tetap muka Pak, nggak ada Zoom. nggak ada Zoom. Kemudian untuk tindak lanjutnya kegiatan kita ini, tindak lanjutnya kita akan membiaskan ke murid kita Pak, ke siswa-siswi kita. Nanti kalau untuk pemantauan nanti ada dari PSMK nanti yang akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, ya sama seperti kita berkunjung ke sekolah kita dulu, kemudian kita nanti akan bersama-sama ke sekolah Bapak Ibu untuk tindak lanjutnya. Bagaimana sejauh mana mereka akan melihat nanti perkembangan untuk pembiasan untuk ini bakat dan minat. Ya Bu, ada yang ditambahkan Bu Mun? Program penguatan budaya kerja. Ya, Ini Pak Ilyas, makasih Pak Ilyas. Kalau untuk Zoom sudah selesai hari ini Pak Ilyas ya, sudah selesai dari KP1 sampai KP6, selesai alhamdulillah. Nanti evaluasi tidak ada Zoom. Untuk evaluasi tidak ada Zoom, orang pian menilai-nilai aja di situ. Nah, nilai kami ini seapa gitu, nah Pak, misalkan ada grade-nya A, B, C Kak, gitu Pak, klik aja Pak dengan jujur gitu Pak. Ya. Karena saya juga banyak kurangnya Pak, masih banyak belajar. Nah, untuk ke Teluk Sampit, ini kan katanya ada rencana orang dinas datang. Nah, mungkin dari 3 sekolah nanti, belum tahu lagi apa nih informasinya sore ini kami tunggu dari Ibu Kepala Sekolah juga Pak. Belum, tapi untuk kegiatan budaya, untuk kegiatan budaya kerja, itu tetap kami ke sana Pak. Tidak ada orang dinas, kami tetap ke sana karena orang sekolah pian yang belum, yang lain udah semua peserta didiknya gitu ya. Oh, Bu. Tetap kita konsisten dengan jam 9 itu Bu ya. Iya. Kami berarti jam 8 dari atau jam kurang-kurang jam 7 udah ke sana lah sebelumnya. Karena kami juga Pak kalau moderator atau MC bisa. Kita sudah menyerahkan jadwalnya lah Bu. Ya, jadwal kita sudah kita serahkan jam ini. Repot kita Pak kalau. Mungkin hasil akhir dari semua ini Bapak Ibu bisa membuat buku saku ya, atau kalau yang sudah ada ya malah alhamdulillah buku saku sekolah. Kalau sudah ada ya malah alhamdulillah, kalau sekolah saya baru buat Bapak Ibu karena memang efeknya baru inilah sekolah kami gitu, maklum aja. Iya, betul. Tidak usah Bapak Ibu membuat laporan ya, cukup kami aja yang ke lokasi SMK karena itu tugas kami sudah jadi juga laporan kami sudah hampir 80% gitu. Ya, Bapak Ibu yang penting di LMS-nya di 100% kan aja gitu ya, diunggah, di tugasnya diselesaikan gitu aja, selesai yang sudah. Ya, nggak usah jadi beban ya Bu. Nggak usah jadi beban. Karena bebannya sudah banyak. Karena bebannya kita sudah banyak. Nggak usah jadi beban Bapak Ibu. Ya. Kita kerjakan saja yang sesuai dengan sekolah kita aja ya. Kita sesuaikan dengan sekolah kita aja. Mungkin mereka juga memahami situasi sekarang ya Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa full 100% ya. Seperti keadaan yang normal pada umumnya. Mereka juga memahami. Kemarin kita juga ngomong seperti itu ya, jelaskan bahwa keadaannya seperti ini ya kita anukan seperti ini aja. Ya mungkin itu saja dari saya Pak Herwin. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu untuk menyingkat waktu kita ya, ini pertemuan terakhir kita. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk sampai dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan kami yang kurang menyenangkan. Dari dalam hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Ya, mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan lagi hubungan kita ini melalui grup atau lewat
anunya ya, LMS-nya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata lagi ya perbuatan kami. Intinya kami mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu mungkin kita akan foto bersama Bapak Ibu ya. Kita akan foto bersama ya sebagai sebagai ya dibagus itu Bu jilbabnya Bu. Iya. Iya. Yuk Pak Herwin. Ya. Oke ya, kita foto bersama ya. Oke, 1, 2, ya, siap ya. 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu. Mungkin kita kasih gaya lah sedikit biar kelihatan senyum semua. Yang mana? Pada loyo, termasuk kita juga ya Bu, loyo juga. Jumat Pak, wayai libur. Iya, aduh. Pak Alias tawa-tawa. Iya Pak, gaya ya Pak. Ya, kita siap ya. Oke, 1. Ya, gayanya gimana? Gimana Bu? Atur Bu. Ya. Jangan pakai jari ya Pak. Ini lagi lagi kampanye orang Pak. Bingung kan Pak? Kita. Oke. Gitu ya. Gini aja ya. Ya, 1, aduh nggak kelihatan. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu untuk grupnya dibubarkan setelah LMS selesai ya, jangan keluar dulu dari grup. Ngomongnya jadi sebelah itu aja mungkin. Jangan keluar dulu sampai LMS selesai baru kita keluar. Itu saja mungkin kita akhiri. Siap. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.